Oke, sebelumnya selamat datang adik-adik semuanya. Selamat pagi. Kembali lagi dengan saya. Di sini akan menjelaskan materi bab 2 melanjutkan yang kemarin, yaitu dasar pemetaan. Kemudian sekarang adalah penginderaan jauh dan SIG. Ya, langsung saja. Pokok bahasannya yaitu ada pengertian penginderaan jauh, komponen penginderaan jauh, jenis-jenis citra, interpretasi citra, dan langkah menginterpretasi citra. Nah, yang pertama pengertian. Pengertian penginderaan jauh sendiri adik-adik merupakan suatu teknik dan seni untuk memperoleh informasi objek dari jarak jauh tanpa kontak langsung dengan objek, gejala, atau daerah yang dikaji dengan menggunakan sensor. Jadi penginderaan jauh merupakan sebuah teknik adik-adik mendapatkan sebuah citra. Citra merupakan hasil dari penginderaan jauh sendiri. Citra tersebut bisa berupa kenampakan atau objek-objek yang ada di permukaan bumi tanpa kita memoto atau mendapatkan secara langsung di lapangan, tapi hanya melalui sensor di udara. Itu merupakan penginderaan jauh. Nah, di sini tanpa lebih jelas ya adik-adik, komponen penginderaan jauh itu ada energi, atmosfer, objek wahana, sensor, perolehan data, kemudian ada penggunaan data. Nah, di sini dalam prosesnya penginderaan jauh jelas membutuhkan adanya energi, di mana dari matahari kemudian melewati atmosfer yang ada di udara. Nah, selanjutnya terkena objek yang ada di bumi. Misal di sini ada pohon atau ada sungai. Nah, dari cahaya tersebut ternyata memantulkan sebuah karakteristik atau warna tertentu yang akhirnya bisa ditangkap oleh adanya sensor. Nah, sensor sendiri biasanya dibawa oleh sebuah wahana, yaitu biasanya di sini ada pesawat ataupun yang lainnya. Atau bisa juga langsung kepada sensor yang ada di satelit. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama, energi. Energi sendiri merupakan sumber energi agar objek dapat terekam dengan baik oleh sensor. Jadi, kalau tidak ada energi, adik-adik, penginderaan jauh itu tidak akan terjadi. Jadi, istilahnya sebagai cahaya kalau Mas menggambarkan. Contohnya, kita akan memfoto sebuah benda. Kalau tidak ada cahaya, benda tersebut tidak terlihat. Nah, begitulah. Nah, sumber energi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu energi aktif dan energi pasif. Energi aktif berasal dari radar yang aktif pada saat pengambilan objek. Contohnya, gelombang elektromagnetik. Sementara energi pasif bersumber dari sinar matahari yang masuk ke permukaan bumi. Jadi energi pasif ini memang sudah ada disediakan oleh alam, tinggal bagaimana kita memanagenya agar supaya foto atau hasil yang akan dihasilkan nanti dapat lebih optimal, seperti itu. Nah, selanjutnya komponen penginderaan jauh ada atmosfer. Nah, atmosfer ternyata berpengaruh adik-adik. Atmosfer sendiri sebagai penghambat sumber energi yang masuk ke permukaan bumi, tempat terjadinya proses pembauran dan penyerapan sumber energi. Nah, misal di udara tersebut terlalu banyak uap air atau awan yang berkumpul sehingga cahaya matahari tidak bisa masuk dengan sempurna, atau di sini disebut dengan sumber energi, sehingga foto yang dihasilkan juga tidak akan bisa tertangkap oleh sensor, seperti itu. Nah, misal ada sebuah cahaya masuk kemudian bertemu dengan uap-uap air yang ada di udara, sehingga dapat energi tersebut kurang dapat memantulkan kembali
ke sensor. Nanti apabila terkena suatu objek, entah itu pohon, entah itu bangunan yang ada di permukaan bumi. Seperti itu. Nah, selanjutnya objek. Nah, objek sendiri merupakan segala sesuatu yang menjadi sasaran dalam penginderaan jauh. Nah, objek meliputi atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan litosfer. Setiap objek memantulkan panjang gelombang tertentu sehingga dapat memiliki kenampakan yang berbeda-beda. Nah, contoh objek yang tampak lebih cerah adalah objek yang memancarkan lebih banyak energi ke sensor. Nah, misal di sini sumber energi telah memantulkan cahaya melewati atmosfer. Nah, kemudian terkena suatu objek. Nah, di sini biasanya ada rumah atau pohon atau mungkin kolam atau danau. Nah, dari cahaya yang masuk ke objek tersebut, ternyata setiap objek tidak bisa sama dalam memantulkan kembali cahaya atau sumber gelombang ke sensor. Misal danau atau sungai. Apabila terkena cahaya, maka dapat memantulkan sensor itu lebih banyak sehingga tampak lebih cerah apabila difoto dari udara. Berbeda dengan pohon yang hanya memantulkan sedikit kepada sensor. Seperti itu. Coba Dedek mungkin yang rumahnya lantai 2 atau dari gedung yang mempunyai lantai 2, di bawah itu ada misal sungai atau kolam, yang tentunya adik-adik juga harus melihat ya, diusahakan siang, kemudian adik-adik coba foto dengan kamera HP. Nah, ketika tertangkap oleh kamera, di sini disebut sensor. Apabila kita menganalogikan sebagai penginderaan jauh, itu tampak lebih terang apabila terlihat pada gambar sungai tersebut atau kolam tersebut. Nah, begitu juga dengan penginderaan jauh, mekanismenya seperti itu. Nah, selanjutnya wahana. Nah, wahana merupakan salah satu komponen penginderaan jauh, yaitu berupa kendaraan yang berfungsi untuk meletakkan sensor saat dilakukan proses perekaman. Setiap jenis kendaraan memiliki kerincian objek yang berbeda-beda. Nah, misal di sini ada helikopter, biasanya, kemudian ada pesawat, kemudian ada balon udara, kemudian ada roket. Nah, yang paling tinggi adalah satelit. Nah, di sini biasanya balon udara disisipi oleh sensor. Begitu juga dengan pesawat, begitu juga dengan balon udara, di mana setiap wahana ini memiliki spesifikasi atau kemampuannya dalam membawa sensor. Apabila ingin sebuah hasil yang lebih luas, lebih detail, maka semakin tinggi dan semakin detail menggunakan satelit. Seperti itu. Nah, apabila helikopter berarti terbatas dengan ketinggian sekian, misal, berarti harus menggunakan pesawat. Nah, sensornya di pesawat ternyata kurang luas, kurang bagus, maka harus digunakan balon udara. Gitu. Itu selanjutnya hingga satelit. Nah, selanjutnya yaitu adalah sensor sendiri. Nah, sensor digunakan untuk melacak atau mendeteksi dan merekam objek-objek di alam dalam jangkauan tertentu. Sensor bekerja dengan cara merekam gelombang elektromagnetik yang dipantulkan oleh permukaan bumi. Nah, sensor sendiri fungsinya yaitu menangkap gelombang pantul dari sebuah objek apabila terkena sumber energi, baik itu matahari maupun gelombang elektromagnetik. Nah, sehingga dari situ sensor dapat membaca dan menampilkan sebuah gambaran visualnya yang terekam dalam sensor. Seperti itu. Ibaratnya sensor itu sebagai kameranya kalau kalian memfoto. Selanjutnya perolehan data. Nah, perolehan data ini dilakukan dengan dua cara, yaitu manual dan digital. Manual yaitu menginterpretasi foto udara secara visual, sedangkan secara digital menggunakan data digital melalui komputer.
Nah, selanjutnya pengguna data yaitu orang yang atau lembaga yang memakai data penginderaan jauh. Nah, begitu mengenai komponen penginderaan jauh adik-adik. Selanjutnya yaitu jenis-jenis citra. Citra foto yang pertama, gambaran yang dihasilkan dengan menggunakan kamera sebagai sensor dan wahana berada di udara. Ketika melakukan perekaman, citra yang dihasilkan disebut dengan foto udara. Nah, citra foto sendiri, gambaran ini biasanya yang sering atau familiar adik-adik lihat ketika ada foto udara atau foto dari atas seperti ini, biasanya menggunakan drone di mana disisipi kamera. Nah, hasilnya tersebut termasuk dalam citra foto karena wahananya berada di udara. Nah, selanjutnya citra non foto. Nah, citra non foto dihasilkan dari sensor bukan kamera atau scanning. Nah, di sini biasanya menggunakan satelit adik-adik. Nah, satelit di sini, satelit kan berada di luar bumi dengan memiliki pergerakan mengikuti bumi. Jadi dari satelit ini di scan, atau adik-adik kalau pernah scanning atau fotokopi, nah itu ibaratnya permukaan bumi itu kertas, nanti satelitnya itu mesin fotokopi tersebut. Nah, itu mesin tersebut sebagai scanning. Nah, apabila sudah jadi, nah adalah hasilnya. Nah, perbedaan antara citra foto dan foto. Yang pertama terkait sensor. Nah, citra foto yaitu menggunakan kamera, sedangkan citra non foto menggunakan scanning. Selanjutnya detektornya, citra foto berupa film, nah, citra non foto pita magnetik. Proses perekamannya, citra foto yaitu fotografi atau kimiawi, sedangkan citra non foto yaitu elektronik. Mekanisme perekamannya, citra foto dilakukan serentak pada waktu itu juga, sedangkan citra non foto parsial. Kemudian ada spektrum elektromagnetik. Citra foto spektrumnya tampak, sedangkan citra non foto spektrum tampak dan perluasannya termal, kemudian menggunakan gelombang mikro. Nah, interpretasi citra. Interpretasi citra adalah proses mengkaji foto udara yang kemudian mengenali objek-objek yang ada dengan melalui tahapan kegiatan deteksi, identifikasi, dan analisis. Nah, interpretasi citra dimaksudkan setelah sensor memperoleh gambar, nah gambar tersebut kita lihat atau kita analisis. Nah, proses tersebut merupakan interpretasi dari citra. Nah, interpretasi citra kita bisa melihat beberapa aspek, yaitu rona, warna, bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, situs, dan asosiasi. Yang pertama rona. Nah, di sini rona merupakan tingkat kecerahan atau kegelapan suatu objek yang terdapat pada citra. Nah, nih adik-adik yang biasa mengedit foto pasti tahu. Berarti sebuah gambar atau sebuah citra semakin terang itu berarti ronanya semakin tinggi, sedangkan semakin redup berarti ronanya itu kecil atau biasa disebut dengan tingkat kecerahan. Nah, ini contohnya mungkin ini gelap tapi lebih terang sedikit ya. Nah, selanjutnya warna. Nah, di sini warna sebagai wujud tampak mata dengan menggunakan spektrum sempit, lebih sempit dari spektrum tampak. Nah, di sini contoh ada bangunan. Warnanya itu oranye kemerahan. Sedangkan di sini ada tumbuh-tumbuhan, warnanya yaitu hijau. Nah, ini sangat mencolok sehingga bisa membedakan bahwa di sini merupakan bangunan, di sini merupakan daerah hijau atau pohon. Nah, selanjutnya bentuk.
bentuk merupakan variabel kualitatif yang mencerminkan konfigurasi atau kerangka objek. Nah, di sini dicontohkan pada kotak merah di sini. Di sini ada bangunan dengan bentuk kotak. Nah, sedangkan di sini ada pohon dengan bentuk tidak beraturan. Gitu. Kemudian ada ukuran. Atribut objek yang meliputi jarak, luas, volume, ketinggian tempat, dan kemiringan lereng. Ukuran sendiri sebenarnya sangat fleksibel ya teman-teman. Di sini ada ukuran kecil, kemudian di sini ada ukuran besar, di mana mempengaruhi luas ataupun jarak. Selanjutnya tekstur. Tekstur merupakan atribut objek yang dinyatakan dalam kasar, sedang, atau halus. Nah, di sini contohnya. Pada anak panah di sini ada sawah. Nah, sawah sendiri bertekstur halus. Karena apa? Dapat dilihat ya Adik. Coba kalian bayangkan kalau kalian itu megang, ibaratnya ini ada citra sawah. Kira-kira halus atau tidak apabila melihat gambarnya? Nah, kalau melihat gambarnya itu seperti karpet ya Adik. Nah, itu termasuk tekstur halus. Berbeda dengan ini tumbuhan. Nah, kalau tampak atau kita pegang itu teksturnya terlihat kasar, sama dengan bangunan-bangunan di sini. Nah, selanjutnya pola. Pola merupakan susunan keruangan yang menandai bagi banyak objek yang berbentukan. Nah, contoh di sini mungkin ada sungai, kemudian ada pohon, dan ada pemukiman. Di sini membentuk sebuah pola yang tidak beraturan. Nah, ini dinamakan pola atau susunan dari beberapa objek. Nah, selanjutnya bayangan. Bayangan bersifat membunyikan detail atau objek yang berada di daerah gelap. Nah, misal di sini ada gedung atau pemukiman. Nah, kita melakukan penginderaan jauh pada siang hari, otomatis apabila kita memfoto dari atas pasti ada bayangan yang tampak. Nah, contohnya di sini di bawah atau di samping dari pemukiman atau gedung ini ada hitamnya. Nah, hitam ini yang dinamakan bayangan akibat pantulan dari cahaya matahari. Nah, selanjutnya situs. Situs merupakan tampak kedudukan suatu objek dengan objek lain di sekitarnya. Nah, situs misalnya merupakan objek yang menonjol. Di sini adalah lapangan. Apabila kita lihat dari atas, lapangan sendiri merupakan sebuah objek yang menonjol. Sebentar, jadi oke. Yaitu merupakan situs. Situs contoh lain dari situs seperti misal di sebuah kota itu ada tugu. Nah, kalau dari atas itu pasti terlihat, wah itu ada tugu apa, misal tugu Monas atau yang lainnya. Misal di sebuah kota itu ada candi, wah pasti tampak kan dari atas, tidak perlu kita menganalisis itu apa. Nah, itu pasti candi. Nah, objek yang menonjol tersebut merupakan situs. Nah, selanjutnya asosiasi. Asosiasi merupakan keterkaitan antara objek satu dengan objek lainnya. Nah, misal di sini ada sungai dan pohon di pinggir-pinggir sungai tersebut. Nah, ternyata kedua objek tersebut saling berkaitan dan saling berasosiasi sehingga membentuk sebuah arah atau pola. Sehingga kalau tadi memang ada pola, antara asosiasi dan pola memang sama, hampir sama. Seperti itu. Nah, langkah menginterpretasi citra.
terbagi menjadi 4. Yang pertama ada deteksi. Deteksi merupakan upaya untuk mengetahui benda dan gejala di sekitar lingkungan dengan alat penginderaan atau sensor. Identifikasi mengklasifikasikan objek yang tampak berdasarkan pengetahuan tertentu. Analisis mengelompokkan objek yang memiliki citra yang sama dengan identitas objek. Deduksi pemrosesan berdasarkan pada bukti yang mengarah pada hal yang lebih khusus. Sehingga dari proses deteksi hingga deduksi semakin ke bawah yaitu semakin khusus atau semakin rinci. Misal deteksi. Deteksi di sini upaya untuk mengetahui saja, wah ternyata di citra ini ada pemukiman, ada gunung, ada pohon, kemudian ada sungai yang melalui. Nah, kemudian lanjut ke identifikasi. Nah, identifikasi ini dapat mengelompokkan, wah ternyata sungai dan gunung termasuk kenampakan alam. Kemudian ada pemukiman termasuk kenampakan buatan. Selanjutnya, tahap analisis mengelompokkan objek yang memiliki citra yang sama dengan identitas objek. Lebih khusus lagi yaitu ada deduksi, yaitu pemrosesan berdasarkan pada bukti yang mengarah pada hal yang lebih khusus lagi. Misalnya ada pemukiman, nah itu pemukiman terdapat apa saja, ada pasar, kemudian ada sekolah dan lain sebagainya. Oke, lanjut ya, jadi kita ke sistem informasi geografi, SIG singkatannya. Kita ada 4 pokok bahasan, yaitu ada pengertian SIG, komponen SIG, subsistem SIG, keunggulan dan kelemahan SIG. Yang pertama, pengertian SIG. SIG atau Sistem Informasi Geografis merupakan sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengatur, mengolah, menyimpan, dan menyajikan segala jenis data yang berkaitan dengan kondisi geografis suatu wilayah. Di sini prosesnya citra penginderaan jauh. Kemudian ada olah, yaitu menggunakan SIG, kemudian menghasilkan peta menggunakan kartografi. Nah, di sini merupakan satu rangkaian proses adik-adik untuk menghasilkan sebuah peta yang pasti. Yang pertama itu adalah mendapatkan foto atau citranya, itu merupakan proses dari penginderaan jauh yang sudah kita pelajari tadi. Kemudian proses mengolahnya, entah itu kita kaitkan dengan data angka ataupun kaitkan dengan grafik. Nah, itu disebut SIG, Sistem Informasi Geografis. Nah, apabila telah diketahui data-data tersebut dan telah dipadukan dengan fotonya, jadilah peta. Nah, peta tersebut dalam menyusun peta juga harus memperhatikan komponen-komponen peta yang telah kita pelajari sebelumnya. Ada judul hingga tahun pembuatan, seperti itu. Nah, komponen SIG hampir mirip dengan penginderaan jauh. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, kemudian ada data, manusia, dan metode. Perangkat keras. Nah, hardware sendiri merupakan komponen SIG yang berupa perlengkapan yang mendukung kerja SIG. Contohnya ada CPU, monitor, smartphone, printer, scanner, hard disk, cold storage. Seperti itu ya, dalam memproses kita harus memerlukan perangkat keras ini. Selanjutnya perangkat lunak atau software, ya pasti kalian tahu ya, sebuah program elektronik yang mendukung kerja SIG. Contohnya Quantum Disk, ArcGIS, NV, CrashGIS, Google Earth, dan lain-lain. Misalnya ini ArcGIS itu merupakan perangkat lunak yang ya sama halnya dengan Microsoft Word. Nah, Microsoft Word itu merupakan contoh dari software, sama dengan komponen SIG software. Cuman bedanya biasanya dalam memproses itu menggunakan software yang bernama Quantum Disk, ArcGIS, NV, CrashGIS, Google Earth, dan lain-lain. Selanjutnya data. Nah, komponen penting dalam SIG yang berfungsi sebagai sumber data manipulasi. Terdapat 2 jenis data. Jadi yang pertama data vektor dan data raster. Nah, terdapat
di gambar ya, ini contoh data vektor. Kemudian di sini data raster. Nah, perbedaannya vektor dan raster itu yang pertama raster. Raster merupakan gambaran permukaan bumi yang dihasilkan berupa piksel-piksel sehingga membentuk sebuah citra foto. Nah, raster sendiri merupakan data yang kalau kalian tahu itu mirip dengan foto. Kalau susah membedakannya itu mirip dengan foto aslinya. Sedangkan vektor ini kita sudah mengambil inti atau polanya saja yang sudah kita digitasi atau kita bahasanya itu animasikan. Misalnya di sini terdapat aliran sungai. Nah, dalam data raster itu masih membentuk aliran sungai, gambar sungai, tapi dalam vektor mungkin sudah membentuk berupa garis. Kemudian di sini ada pemukiman. Dalam raster itu masih terbentuk, masih terlihat seperti bangunan-bangunan, tapi dalam vektor itu sudah berupa kotak-kotak biasa seperti itu. Komponen selanjutnya yaitu manusia, people, yang merupakan pelaksana dan penanggung jawab dalam hal pengumpulan, proses analisis, dan publikasi data geografis, atau biasa kita sebut juga dengan brainware. Nah, metodenya salah satu komponen SIG yaitu merupakan langkah yang dipilih untuk memproses data agar sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan SOP. Contohnya analisis spasial, nearest neighborhood. Nah, ini contoh-contoh dari cara kita memproses dari data yang sudah ada. Nah, selanjutnya subsistem SIG. Terdapat 4 subsistem SIG. Yang pertama ada masukan input. Nah, di sini ada input data. Kemudian yang kedua ada manajemen data. Manajemen data. Kemudian ada transformasi dan analisis. Kemudian ditransformasikan, kita transfer dan dianalisis. Dan yang terakhir adalah output. Seperti itu. Masukan atau input berarti di sini adalah memasukkan data dari mengubah data asli ke data bentuk yang dapat diterima dan dapat dipakai dalam SIG. Data input sendiri berupa citra, peta, dan lapangan. Manajemen data. Manajemen data merupakan proses memilah-milah data yang akan digunakan sebelum melakukan transformasi dan analisis data. Jadi kita harus menyiapkan data-data untuk melengkapinya. Kalau tadi input, ya hanya menginput citra yang ada. Apabila manajemen data, ya sudah menambahkan data-data lain. Seperti itu. Kemudian transformasi dan manipulasi. Aktivitas yang meliputi antara lain membuat basis data baru, menghapus basis data, membuat tabel basis data, menyisipkan data dan ke dalam tabel dan lain-lain. Ini proses yang lebih dalam lagi dari manajemen data. Sudah kita bisa merubah istilahnya apa ya, objek dengan menambahkan data dengan cara memanipulasi atau mengeditnya seperti itu. Nah, keluarannya yaitu menayangkan informasi atau hasil analisis data geografi. Informasi yang dihasilkan dapat berupa peta, tabel, grafik, bagan, dan hasil perhitungan. Nah, ini merupakan hasil keluaran atau output dari SIG. Jadi, ini sudah lengkap datanya, sudah ada mungkin data angkanya, kemudian ada petanya, kemudian ada batas-batasannya itu sudah dianalisis sehingga menghasilkan peta fix atau peta akhirnya. Nah, keunggulan dan kelemahan SIG. Yang pertama, keunggulannya data dapat dikelola dalam format yang jelas, biaya lebih murah dibandingkan kita langsung survei ke lapangan karena kita hanya menggunakan alat-alat teknologi yang ada. Kemudian ada data dapat diubah secara cepat dan tepat.
Yang terakhir, analisis data dan perubahan data dapat dilakukan secara efisien. Nah, kelemahannya sendiri membutuhkan SDM yang tinggi dalam bidang TIK. Nah, jadi perlu orang-orang yang canggih dan orang-orang yang mumpuni dalam bidangnya. Kemudian kelemahannya yang lain mempermudah terjadinya plagiat. Nah, datanya itu semakin banyak dan semakin tersebar sehingga mudah bagi oknum untuk melakukan plagiatisme. Selanjutnya membutuhkan waktu untuk pelatihan bagi operator ya. Tentunya dalam proses ini juga manusia perlu belajar yang lama untuk dapat melakukan proses SIG sendiri. Ya, mungkin itu saja Dedik mengenai materi ulasan hari ini mengenai penginderaan jauh dan SIG. Silahkan kalian pelajari dan simak videonya sebagai review materi bab 2. Terima kasih.